Halo people, saya Popo. Hari ini saya akan menceritakan film drama pemenang Oscar, produksi negara Bhutan, karya sutradara Pawo Choi-ning Dorji, yang berjudul Lunana, A Yak in the Classroom. Menceritakan tentang seorang guru di ibu kota Bhutan yang terpaksa harus bergelut dengan keadaan alam liar ketika ia dimutasi untuk mengajar di desa Lunana, desa paling terpencil di Bhutan. Jadi langsung kita saksikan Lunana, A Yak in the Classroom. Ugyen, seperti biasanya, dibangunkan neneknya dari tidur yang bisa membuatnya terlambat mengajar. Ugyen langsung bangun dan bersiap. Meskipun sebenarnya Ugyen sangat malas untuk pergi mengajar, sebab ia kehilangan gairah untuk terus menjadi guru. Ugyen lalu memakai handphonenya, menaiki bis, dan pergi ke gedung dinas pendidikan. Ia tak pergi mengajar hari itu, sebab ia telah dipanggil dinas pendidikan yang melihat nama Ugyen yang sering absen mengajar, padahal kontrak kerjanya yang masih menyisakan 1 tahun terakhir. Itulah yang membuat Ugyen mendapatkan hadiah berupa mutasi langsung untuk mengajar di sekolah Lunana, sekolah paling terpencil di Bhutan. Ugyen jelas menolak, namun kepala dinasnya justru menyuruh Ugyen untuk segera pergi ke sekolah itu esok hari. Ugyen tak terima dan menceritakan kekesalannya itu kepada teman-teman dan pacarnya. Namun temannya, Tandin, justru meyakinkannya untuk berangkat, mengingat Lunana terkenal dengan keindahannya. Dan Tandin tak mau Ugyen menyia-nyiakan pekerjaan mulia sebagai guru itu demi mimpi Ugyen ke Australia untuk menjadi penyanyi yang menurut Tandin tidak memiliki masa depan yang jelas. Walaupun sebenarnya Tandin juga tahu bahwa Ugyen memang pandai bernyanyi. Setidaknya Ugyen mampu menjadi penyanyi reguler di bar tempat mereka bertemu itu. Tak hanya dari Tandin, niat Ugyen ke Australia itu juga ditentang oleh neneknya. Tentu dengan kehormatan bisa melayani negara dan jaminan penghidupan yang pasti sebagai guru adalah harapan kehidupan nenek Ugyen untuk masa depan Ugyen. Ugyen terpaksa menurut. Esoknya ia bersiap dengan dibantu Tandin dan pacarnya untuk menemaninya membeli barang-barang pendukung perjalanannya. Setelahnya ia diantar nenek dan teman-temannya itu untuk menaiki bus menuju Kasa, titik terakhir bus yang paling dekat menuju Lunana. Perjalanan panjang dari kota Thimphu ke Kasa itu melewati pemandangan khas dataran tinggi Himalaya dengan hijau dedaunan sepanjang jalan. Ugyen akhirnya tiba di Kasa saat malam. Tak disangka, sudah ada Michen, perwakilan dari Lunana yang akan menjemputnya. Michen memanggil Ugyen dengan sapaan Tuan Guru, sebuah penghormatan tinggi kepada Ugyen. Michen bahkan membawakan tas Ugyen dan menjamunya beristirahat di penginapan yang sudah ia sewa. Ugyen diberikan makanan terbaik di dalam penginapan yang lampunya mati itu. Namun Ugyen enggan memakannya dan justru terus sibuk bermain dengan handphonenya. Paginya, mereka memulai perjalanan ketika Xingye, orang dari desa Lunana juga, sampai dengan membawa 3 kuda. Mereka mulai menaiki jalanan menuju Lunana yang Michen beritahukan akan mereka tempuh dalam 8 hari. Baru juga 3 jam pendakian pertama, Ugyen sudah mulai mengeluh. Namun Michen mengatakan bahwa mereka sudah tinggal sedikit lagi untuk sampai di perhentian hari pertama. Meskipun itulah yang Michen terus katakan, sementara mereka tak juga sampai. Ugyen marah, namun Michen meyakinkannya bahwa ia harus membohongi Ugyen agar Ugyen tak putus asa. Dan saat hampir malam, mereka pun akhirnya sampai di perhentian mereka, yaitu penginapan desa Koina, milik suami istri Purba dan Yangchen. Mereka pun segera dijamu dengan anggur beras yang menjadi tradisi di desa itu. Mereka juga dijamu dengan makanan dan minuman hangat yang dinikmati Ugyen dengan sangat lahap.
Dan malam itu menjadi peristirahatan yang nyaman bagi mereka, khususnya Ugyen yang sangat kelelahan. Paginya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tapak kaki mereka kali ini diharuskan melewati lumpur dan air. Itu membuat sepatu Ugyen rusak, sehingga kaki Ugyen terluka, dan baru diobati dengan dedaunan di tenda peristirahatan mereka malam itu. Sambil memasak makanan, Michan dan Xingye menyanyikan lagu rangsem yang menjadi nyanyian khas para penggembala yak seperti mereka. Perjalanan kembali dilanjutkan esok paginya, dan kini entah sudah hari keberapa mereka pun tiba di Karchung Lapas, persinggahan terakhir mereka sebelum sampai di Lunana. Itu adalah bukit dengan pundak batu, tempat diyakininya sang dewa pelindung gunung tinggal, sehingga mereka berhenti untuk melakukan persembahan. Xingye lalu membimbing Ugyen untuk menaruh batu di tumpukan itu, agar suatu hari Ugyen diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk bisa kembali ke Lunana. Namun Ugyen yang skeptis menolak dan memilih langsung melanjutkan perjalanan mereka. Perjalanan selanjutnya adalah titik-titik indah dari pegunungan. Mereka melewati panggung ladang luas dan sungai mata air besar sebelum mereka akhirnya mendengar nyanyian penyambutan untuk Ugyen. Ucapan selamat datang pun diucapkan oleh Asha, kepala desa Lunana. Ugyen pun dijamu dengan teh tradisional khas Lunana sebelum mereka mulai memasuki desa. Ugyen ditunjukkan sekolah tempatnya mengajar dengan keadaan kelas yang sangat sederhana dan sebetulnya hampir tak memadai. Apalagi saat ia memasuki kamar tidur yang akan ia tinggali, yang ternyata sangat tidak nyaman. Ugyen akhirnya mengeluh di depan Asha bahwa ia ingin pulang saja. Asha pun menanggapinya dengan lapang dada. Namun ia meminta Ugyen untuk tinggal beberapa malam, sembari memberi waktu Michan, Xingye, dan kuda-kudanya beristirahat sampai siap mengantar Ugyen pulang. Ugyen pun terpaksa harus mencoba menikmati malam dingin dan tanpa listrik itu. Nyatanya itu tetap menjadi tidur yang nyenyak. Bahkan sampai besoknya, ia kesiangan dan harus dibangunkan Pemzam, si ketua kelas yang mengingatkannya untuk mengajar hari ini. Ugyen lalu mendatangi hari mengajar pertamanya dan kaget ketika menyadari ruang kelasnya tidak memiliki papan tulis. Ugyen memilih untuk tak menghiraukannya dan memulai kelas itu dengan saling berkenalan dengan setiap murid-muridnya. Ia meminta semua anak itu menyebutkan nama dan hobi mereka masing-masing. Pemzam, si ketua kelas, ingin menjadi penyanyi. Sementara yang di sebelahnya, Sangai, ingin menjadi guru seperti Ugyen, sebab baginya hanya gurulah yang mampu menyentuh masa depan. Itu adalah kalimat yang menggetarkan hati dan pikiran Ugyen, sehingga Ugyen membubarkan kelas dan mengakhiri hari pertama itu. Kini di kamarnya, Ugyen yang sedang mencoba menyalakan api didatangi Michan yang membawa persediaan makanan. Namun karena apinya tak juga menyala, Michan ingin menunjukkan bagaimana cara warga desa biasa menyalakan api. Michan membawa Ugyen ke rumahnya, lalu menunjukkan kotoran yak yang sudah dikeringkan dan bagaimana cara membakarnya kepada Ugyen. Setelahnya Ugyen lalu pulang dan membuka peti peninggalan guru sebelumnya yang berisi peralatan mengajar. Esoknya ia pun memulai kelas dengan mengajak murid-muridnya melakukan upacara bendera. Ugyen pun akhirnya memulai pembelajaran pertamanya dengan menulis di tembok dinding sebagai ganti papan tulis dengan batu bara sebagai pengganti kapurnya. Setelah kelas selesai, Ugyen pergi ke ladang untuk mencari kotoran yak untuk dikeringkan. Ia justru teralihkan dengan suara nyanyian Yak Lepiladar yang dinyanyikan Saldon, penyanyi yak paling merdu di Lunana.
Mereka berkenalan, dan sebelum mereka berpisah, Ugyen meminta untuk suatu hari Saldon mau mengajarinya menyanyi lagu Yak Lebiladar yang membuatnya terperangah itu. Malamnya, Asya mengundang Ugyen untuk makan malam. Ia dijamu dengan sangat hormat oleh Asya dan putrinya. Ugyen bahkan makan di mangkok kayu spesial yang justru mengingatkan Ugyen dengan neneknya yang selalu menyuapinya dengan makanan menggunakan mangkok kayu saat ia kecil dan membuatnya rindu untuk pulang. Esoknya, selepas mengajar, Asya dan Michen mendatanginya di sekolah untuk mengabarinya bahwa mereka telah siap untuk mengantar Ugyen pulang. Namun Ugyen justru menunda kepulangannya karena ia tak mau bermasalah dengan Kementerian Pendidikan dan kasihan kepada anak-anak muridnya. Lalu alih-alih membahas kepulangannya, Ugyen justru meminta Michen untuk membuatkannya sebuah papan tulis. Kini sekolah punya papan tulis baru. Mereka sangat senang dan mengisi papan tulis itu dengan nama-nama mereka. Pembelajaran pun jadi lebih mudah dan menyenangkan setelahnya. Ugyen lalu mendatangi Asya untuk meminta tolong dikirimkan peralatan belajar dari kota. Asya pun menjanjikan keperluan itu akan segera terpenuhi. Ugyen lalu menyesali ucapannya saat pertama kali datang ke Lunana, karena ia kini justru mulai merasa sangat nyaman untuk tinggal di sana. Asya memberitahunya bahwa mungkin rasa nyaman itu hadir karena karma, dan mungkin saja sebelum kehidupannya sekarang, Ugyen adalah reinkarnasi dari seekor yak. Ugyen lalu kembali ke sekolah dan melihat bahwa Saldon telah membawa yak bernama Norbu masuk ke dalam ruang kelasnya. Itu adalah hadiah dari Saldon agar Ugyen tak perlu berjalan jauh untuk mencari kotoran yak. Saldon juga memberinya lirik lagu Yak Lebiladar dan mengajari Ugyen cara menyanyikannya. Di bukit itu, Saldon tak hanya mengajari Ugyen bernyanyi, namun juga menjelaskan bagaimana hubungan yak dan penggembalanya yang begitu suci. Ia juga menceritakan bagaimana sebuah yak yang dipilih menjadi persembahan itu mampu membuat penggembalanya patah hati dan depresi, seperti ditinggal mati orang yang dicintai. Bahkan sebenarnya, lagu Yak Lebiladar itu lahir dari tangisan seorang pengembala yang yaknya dipilih menjadi korban persembahan. Cerita itu pun sangat menggugah hati Ugyen. Bahkan nyanyian itu terus berusaha dihafalkan Ugyen di kamarnya. Esoknya, Asya memanggil Ugyen ke rumahnya karena barang yang diminta Ugyen telah tiba. Itu adalah buku-buku, bola, dan gitar. Semua murid pun senang dengan barang-barang baru itu dan semakin bersemangat dalam melakukan pembelajaran. Bahkan kini dengan gitar barunya, Ugyen bisa mengajarkan lebih banyak lagu dan pelajaran baru kepada murid-muridnya itu. Beberapa hari yang menyenangkan pun berlalu menjadi beberapa bulan yang tak mungkin Ugyen lupakan. Kini Asya mendatangi Ugyen ke sekolah. Asya datang membawa kabar bahwa salju akan segera turun dan menutupi jalan sehingga Ugyen harus segera pulang jika ia tak mau terjebak di sana sampai musim semi tiba. Ugyen yang mulai nyaman akhirnya dengan berat hati terpaksa harus pulang esok lusa. Tak hanya Ugyen, semua orang yang mendengar kabar akan perginya Ugyen pun menjadi sedih, termasuk Saldon. Saldon memintanya untuk kembali ke Lunana tahun depan, karena ternyata anak-anak juga sangat kehilangan Ugyen, yang bagi mereka adalah guru paling menyenangkan yang pernah mereka dapatkan. Ugyen yang jadi bimbang dengan keinginannya ke Australia atau kembali ke Lunana, tak mampu menjanjikan apapun kepada Saldon. Hari kepulangannya pun tiba. Michen menjemputnya di kamarnya. Ugyen lalu dilepas oleh seluruh warga Lunana dengan terima kasih dan sampai jumpa. Temza memberinya surat dari semua murid sebelum ia pergi meninggalkan desa. Saldon pun mengejar Ugyen dengan memberi Ugyen kain putih,
jahitan Saldon sendiri sebagai hadiah terakhir darinya. Kini ia pergi dengan diiringi nyanyian Yak Lebiladar yang lantang dinyanyikan Asya. Michan memberitahunya bahwa lagu itu memang adalah ciptaan Asya sendiri. Dan setelah bertahun-tahun, Asya akhirnya mau menyanyikannya lagi lagu itu sesuai sumpahnya, yaitu ketika ia kesayangannya pulang. Ukian terus berjalan pulang sambil membaca ucapan terima kasih dari murid-muridnya. Ia juga menyempatkan diri singgah sejenak di karjung lapas dan membuat persembahan, berharap bahwa suatu hari nanti ia bisa kembali ke Lunana. Namun ia terus berjalan menuju arah tujuannya, yaitu Australia. Ia pergi menggapai mimpinya sebagai penyanyi. Ia menghentikan permainan gitarnya dan mulai menyanyikan Yak Lebiladar. Lalu disinilah Lunana, A Yak in the Classroom tamat. Cukup sekian dulu pembahasan film kita kali ini. Terima kasih atas atensinya ya. Saya Popo, saya undur diri dulu. Tetap waras dan terengginas, selalu berbahagia ya. Bareng.